Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin MSI, sekaligus menjadi Ketua Dewan Penguji Ujian Terbuka kami pada pagi hari ini, Ibu Profesor Dr. Nadhirah MPD selaku Sekretaris, sekaligus menjadi promotor kami, Bapak Dr. Muhammad Soekarjo MPD selaku Koordinator Program Studi Teknologi Pendidikan, sekaligus menjadi ko-promotor kami, Bapak Profesor Dr. Suyitno Muslim MPD, Ibu Profesor Dr. Entin Solihatin MPD, Bapak Dr. Robinson Sitomorang MPD, yang akan menjadi penguji kami pada pagi hari ini. Yang kami banggakan Profesor Dr. Nyanyo Khadijah SAG MSI selaku penguji luar kami, dan sekaligus beliau adalah Rektor UIN Raden Patah Palembang. Adapun judul penelitian kami yang akan kami paparkan pada ujian terbuka ini adalah pengaruh model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Raden Patah Palembang. Kami Muhammad Isnaini, nomor registrasi 711 70 70 576. Adapun latar belakang masalah dari penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berpikir kritis wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 6. Rendahnya pencapaian kompetensi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dilihat dari persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai C dan D sebesar 61% dalam 3 tahun terakhir. Yang selanjutnya adalah mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, merupakan mata kuliah yang membutuhkan level kognitif tingkat tinggi. Capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, yaitu mahasiswa mampu membuat produk media dan sumber belajar lain sesuai dengan karakteristik siswa, materi, dan lingkungan sekolah. Kondisi pembelajaran media dan sumber belajar di beberapa perguruan tinggi menunjukkan proses pembelajaran masih didominasi oleh dosen, sehingga mempengaruhi hasil belajar mahasiswa yang rendah. Konteks pendidikan berdasarkan standar based education, kurikulum berdasarkan kompetensi atau kompetensi based kurikulum, dan pendekatan belajar tuntas mastery learning. Penilaian proses berpikir kritis dan hasil belajar berpikir kritis merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal dalam mata kuliah tersebut. Berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi mahasiswa agar mudah dalam belajar berpikir kritis dan mencapai hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, penulis ingin menerapkan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran discovery dan model pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar atau capaian pembelajaran mahasiswa. Dari beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran discovery dan model pembelajaran inquiry. Jika ternyata ada, manakah hasil belajar yang lebih baik? Selain kemampuan berpikir kritis, diduga mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar.
Dan pembatasan masalah penelitian di dalam penelitian ini adalah yang pertama, subjek penelitiannya adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Palembang tahun akademik 2019-2020. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran discovery dan inquiry. Kemampuan berpikir kritis yang diteliti pada penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi dan kemampuan berpikir kritis tingkat rendah. Penilaian hasil belajar yang diukur meliputi aspek kognitif melalui tes dan pembelajaran media sumber belajar. Dalam penelitian dibatasi pada materi produksi media pendidikan merupakan gambar produksi media pendidikan bersifat elektronik. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian yang kami paparkan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery? Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar? Yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry learning dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Dan sebaliknya adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry learning dan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery learning pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat rendah. Adapun tujuan penelitian ini adalah masing-masing dari rumusan masalah kami akan menganalisis semuanya permasalahan atau rumusan masalah 4 yang di atas seperti yang kami paparkan tadi. Sedangkan state of the arts penelitian ini adalah beberapa penelitian yang sudah kami kumpulkan. Ada beberapa penelitian yang mengarah kepada model pembelajaran discovery dan mengarah kepada model pembelajaran inquiry. Tetapi perbedaan dengan penelitian kami adalah beberapa penelitian yang sudah lewat hanya melihat korelasi kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar melalui model pembelajaran inquiry. Tetapi kami lebih daripada itu, tidak hanya pembelajaran model inquiry tetapi hanya model pembelajaran discovery. Beberapa kajian teori yang mendukung penelitian ini, yang pertama adalah hasil belajar. Kami mengambil teori dari Spector yang mengatakan bahwa belajar pada dasarnya perubahan pada sikap, perilaku, dan keyakinan, keterampilan mental, keterampilan atau kombinasi dari semua. Yang kedua adalah Genis. Hasil belajar akademik secara luas mengacu pada keterampilan komunikatif dan keterampilan berpikir serta kompetensi-kompetensi yang memungkinkan mahasiswa untuk berhasil di masyarakat. Selanjutnya, teori Loves. Hasil belajar mengacu pada ukuran kemajuan peserta didik dalam pengaturan materi yang diajarkan yang merupakan refleksi dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang selanjutnya adalah teori Bloom, revisi Anderson. Hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Sedangkan teori model pembelajaran yang kami ambil di sini adalah yang pertama,
pendapat Joyce dan Weil, kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam mata kuliah pembelajaran yang meliputi pengolahan informasi, personal, sosial, dan sistem perilaku. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik umum masing-masing yang dibedakan menurut unsur-unsur sintaks, sosial, reaksi sistem pendukung, dampak institusional, dan dampak penggiring. Yang selanjutnya, untuk kajian model pembelajaran discovery learning, kami mengambil konsep Prastowo, acuan pembelajaran yang secara sistematis dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu dengan sintak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Untuk model pembelajaran inquiry, kami mengambil teori Gulo, sistematis dalam pembelajaran, aktivitas sistematis dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir dengan cara analitik, kritis, dan kreatif agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan secara mandiri. Oleh karena itu, model pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri mahasiswa sehingga dalam proses pembelajaran lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, sintak model pembelajaran inquiry adalah orientasi, rumusan masalah, rumusan hipotesis, definisi, eksplorasi, dan pembuktian. Untuk berpikir kritisnya adalah berpikir kritis untuk mahasiswa sendiri adalah melakukan pengamatan, merumuskan hipotesis, melakukan diskusi, keterampilan mahasiswa bertanya, keterampilan mahasiswa menjawab pertanyaan, dan membuat kesimpulan serta menerapkan konsep. Berpikir kritis adalah pembentukan sikap kebijakan dan memungkinkan peserta didik menganalisis informasi secara cermat dan membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi isu-isu konseptual. Sedangkan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajarnya adalah tujuan dari mata kuliah ini adalah di samping untuk suatu disiplin keilmuan meliputi objek formalnya yaitu proses, sumber-sumber sistem belajar pada manusia dalam semua latar, pendekatan epistemologis untuk memecahkan permasalahannya, untuk memperkokoh landasan teoritik, konseptual, empirik, serta aplikasi dalam memecahkan berbagai masalah belajar melalui program media pembelajaran. Penelitian yang relevan banyak sekali kami ungkapkan di dalam penelitian ini, terutama penelitian yang relevan Chiu Eng Huang, Entin T. Agustina, Julian Anlara, Ridwan Zain, Mahayukti, Nino Elis, dan Fadil Hakim. Beberapa penelitian mereka kami ungkapkan di dalam penelitian yang relevan dan sebagai dukungan data-data konseptual tentunya dalam penelitian kami. Oleh karena itu kami menetapkan kerangka pikir kami adalah yang pertama, perbedaan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang kedua, pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan berpikir kritis terhadap belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Yang ketiga adalah perbedaan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery learning dan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry learning pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Yang keempat adalah perbedaan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery learning
dan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry learning pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Masing-masing kami uraikan satu persatu dan menjadi alasan sebagai kerangka berpikir kami untuk menganalisis keempat butir permasalahan atau kerangka pikir di atas. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang kami ajukan adalah hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning lebih besar dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Yang kedua, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan belajar berpikir kritis terhadap hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Yang ketiga adalah hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning lebih besar dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry learning pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Sebaliknya, hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery lebih kecil dan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat rendah. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain treatment by level 2x2. Untuk waktu dan tempat penelitian, seperti kami jelaskan tadi, di program studi pendidikan agama Islam semester 4 tahun akademik 2019-2020 dengan kurun waktu penelitian selama 2 bulan, 1 bulan untuk mengumpulkan data dan 1 bulan untuk mengolah data tersebut. Sedangkan desain penelitian kami menggunakan rancangan ANOVA 2 jalur atau 2 jalan dengan desain treatment by level 2x2. Populasi dan sampel tersebut kami mengambil 200 mahasiswa pada semester 4 tahun akademik 2019-2020. Sedangkan teknik penarikan sampelnya adalah teknik penarikan sampel stratified random sampling. Oleh karena itu, jumlah mereka masing-masing menjadi 32 mahasiswa untuk kelompok yang diajarkan dengan model pembelajaran discovery learning dan 32 kelompok yang diajarkan melalui model pembelajaran inquiry learning. Data penelitian setiap kelas diterapkan 27%. Dari ranking teratas digolongkan sebagai kelompok mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan 27% dari ranking terbawah digolongkan sebagai kelompok mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Setelah itu, instrumen hasil pembelajaran atau hasil belajar pengembangan media pembelajaran kami cek kevaliditasannya dan reliabilitasnya dengan melihat beberapa kisi-kisi instrumen yang sudah kami tetapkan melalui beberapa teori yang sudah dijelaskan pada bab 2. Selanjutnya begitu juga untuk aspek kemampuan berpikir kritis, sama instrumennya kami validasi juga sehingga ada beberapa instrumen yang nantinya gugur karena tidak valid. Selanjutnya adalah uji validitas hasil belajar memiliki 12 pertanyaan dengan responden uji coba 30 responden dan diperoleh valid karena nilai korelasi lebih besar jika dibandingkan dengan nilai R-tabelnya. Begitu juga uji reliabilitas hasil belajar menggunakan Coefficient Alpha Cronbach
diperoleh nilai 0,870, yang artinya reliabilitas instrumen dalam kategorisasi tinggi. Untuk uji validitas berpikir kritis memiliki 28 item dengan responden uji coba 30 orang. Hasilnya ada 3 tidak valid, yaitu item nomor 16, item nomor 22 dan 27, sehingga item yang valid menjadi 25. Uji reliabilitas kemampuan berpikir kritis menggunakan rumus Alpha-Krombach menunjukkan bahwa hampir sama dengan yang di atas tadi. Hasil koefisiennya adalah 0,889, artinya reliabilitas instrumen dalam kategorisasi tinggi. Data yang diperoleh melalui instrumen penelitian dianalisis menggunakan data deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan penyajian tabel distribusi, histogram, rata-rata, dan simpangan baku. Analisis inferensial dalam menjawab hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis variansi atau ANOVA. Pada bagian 4 ini, penulis akan menjelaskan tentang deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan pengujian hipotesis, serta pembahasan. Untuk deskripsi data penelitian bisa kita lihat dalam tabel berikut ini, baik model pembelajaran maupun kemampuan berpikir kritis jika dihubungkan dengan hasil belajar mempunyai masing-masing standar deviasi yang sudah tertera pada tabel tersebut. Oleh karena itu, karena deskripsi data ini sudah jelas, maka hasilnya bisa kita lihat dalam uraian berikut ini. Hasil belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Discovery Learning mempunyai standar deviasi 9,77. Untuk yang kedua, hasil belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Inquiry, hasilnya adalah 6,86. Hasil belajar mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi, standar deviasinya sebesar 10,33. Hasil belajar mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah, standar deviasinya sebesar 6,39. Hasil belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Discovery Learning, pada kemampuan mahasiswa berpikir kritis tinggi, hasilnya adalah 5,65. Hasil belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Inquiry Learning, pada kemampuan berpikir mahasiswa, standar deviasinya atau simpangan bakunya sebesar 5,27. Hasil belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Discovery Learning, pada kemampuan mahasiswa berpikir kritis rendah, mempunyai simpangan baku 5. Seterusnya, hasil belajar mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Inquiry, kemampuan berpikir kritis rendah, lebih menarik daripada sebelumnya, bahwa simpangan bakunya 5,27. Oleh karena itu, karena sangat bervariasi, maka penulis akan menguji persyaratan analisis sebelum menguji hipotesis. Data harus memenuhi pengujian syarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Oleh karena itu, dalam pengujian normalitas, bahwa
semua kelompok data, baik itu model pembelajaran discovery maupun model pembelajaran inquiry, begitu juga model pembelajaran discovery dan pada kemampuan berpikir kritis tinggi, rendah, itu sangat atau berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis yang bisa kami dapatkan adalah terdapat perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran inquiry learning. Selanjutnya, terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap skor hasil belajar. Selanjutnya, mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi, hasil belajarnya lebih tinggi bila belajar dengan model pembelajaran discovery learning. Nanti dibahas pada pembahasan. Ini menarik karena mahasiswa yang digolongkan pada berpikir kritis tingkat tinggi lebih cenderung mereka menggunakan model pembelajarannya adalah model pembelajaran discovery learning. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau kita lihat dari sintak discovery learning itu sangat sistematis, mengajak mahasiswa untuk berpikir sehingga menemukan kata-kata kreatif, karena berpikir kritis tersebut akan berujung pada berpikir kreatif. Yang keempat adalah mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah, hasil belajar lebih tinggi bila diberikan atau dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry learning. Oleh karena itu, hasil belajar pada mahasiswa yang diajarkan dengan model pembelajaran discovery learning lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran discovery learning adalah pendekatan pengajaran yang melibatkan siswa menemukan informasi atau konsep baru melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Besar pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar adalah 78,6. Oleh karena itu, pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar menunjukkan terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar. Sedangkan mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi memiliki hasil lebih tinggi bila belajar dengan model pembelajaran discovery learning. Skor hasil belajar mahasiswa yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning dengan kemampuan berpikir kritis tinggi adalah 87,78. Sedangkan skor rata-rata hasil belajar yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dengan kemampuan berpikir kritis tinggi adalah 70,56, dan uji 2K menunjukkan perbedaan rata-rata skor sebesar 17,22. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mahasiswa
yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran inquiry learning pada mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi. Mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah, hasil belajar lebih baik bila belajar dengan model pembelajaran inquiry learning. Skor rata-rata hasil belajar yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning dengan kemampuan berpikir kritis rendah adalah 71,67. Sedangkan skor rata-rata hasil belajar yang belajar dengan model pembelajaran inquiry dengan kemampuan berpikir kritis rendah adalah 79,44. Dan uji 2K menunjukkan perbedaan rata-rata skor sebesar 7,77, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar mahasiswa yang belajar dengan model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran inquiry learning pada mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah. Bapak Ibu, Ketua Penguji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keterbatasan penelitian kami yang kami laksanakan ini. Yang pertama adalah penelitian ini diambil dengan sampel probability sampling dengan teknik stratified random sampling. Dalam menentukan anggota sampel diambil secara acak dengan memperhatikan strata dan tingkat tertentu sehingga diperoleh sampel yang dikehendaki oleh peneliti terdiri dari 2 kelompok kelas yang jumlahnya masing-masing 32 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain faktorial yang memerlukan pengendalian variabel bebas di luar variabel penelitian yang diteliti. Pengendalian tersebut seharusnya dilaksanakan dengan ketat, tetapi pada kenyataannya karena penelitian ini dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga ini dilaksanakan secara online. Penelitian ini dilaksanakan melalui daring yang berbeda kelas dengan aplikasi e-learning yang ada di UIN Raden Patah Palembang sehingga lebih banyak informasi belum maksimal tersampaikan yang mengakibatkan subjektivitas dosen dalam menetapkan perlakuan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan secara ketat menurut prinsip-prinsip penelitian eksperimen. Hasil belajar keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam penelitian ini menekankan tugas mandiri sehingga penilaian tidak baku walaupun pengukuran yang dilakukan atau dibuat dan dikembangkan dengan mengikuti prosedur yang dipersyaratkan. Ruang lingkup materi kuliah dalam penelitian ini hanya bersifat pengembangan atau pembuatan video saja. Lokasi penelitian hanya diprogramkan pada program studi pendidikan agama Islam, tidak di semua program studi karena mata kuliah tersebut bersifat umum. Walaupun demikian, kecilnya fokus dan lokasi penelitian, tetapi karena adanya pandemi, sifat lokasi penelitian yang kecil menjadi besar dikarenakan mahasiswa yang menjadi subjek penelitian berdomisili masing-masing di tempat, ada yang di desa, kelurahan, kecamatan, di kabupaten, kota, di Sumatera Selatan khususnya Indonesia pada umumnya. Pada bagian akhir, peneliti menarik satu kesimpulan, implikasi dan saran bahwa kesimpulan yang pertama dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery lebih besar dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang kedua, terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Yang ketiga adalah
hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning lebih besar dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inquiry learning pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Dan yang keempat adalah hasil belajar mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar antara kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery lebih kecil dan kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry pada mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah, pengembangan media, dan sumber belajar. Yang kedua adalah upaya untuk mencapai hasil belajar yang lebih tinggi. Dosen perlu mengetahui karakteristik mahasiswa, khususnya kemampuan berpikir kritis. Dengan adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa, dosen diharapkan menentukan ketepatan model yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, saran, dosen disarankan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa di Prodi PAI FITK Raden Patah, Palembang. Dosen dapat mempertimbangkan karakteristik mahasiswa, khususnya kemampuan berpikir kritis dalam memilih model pembelajaran dan tepat dalam upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah, Palembang. Akhirnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung ujian ini, dan kepada penguji kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan, sumbang dan saran, serta yang menjadi keberatan dari disertasi yang sudah kami buat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.